Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang supervisi pendidikan. Adapun anggota kelompok, yang pertama Zulfa Fauzia Wahid Maulana A4 10 201 184, yang kedua Nisa Marini Fauzia A4 10 201 185, yang ketiga ada Talita Husna Faustina A4 10 201 186, dan yang terakhir ada Lisdiana Sri Wahyuning A4 10 201 187. Kepada saudari Zulfa Fauzia Wahid Maulana dipersilahkan. Konsep supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi pendidikan tidak terlepas dari penilaian kinerja dosen atau instruktur dalam mengelola pembelajaran. Sergiovanni menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja dosen atau instruktur dalam supervisi pendidikan adalah melihat kondisi nyata kinerja guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas, dan lain-lain. Berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai kemampuan dosen atau instruktur dalam mengelola pembelajaran. Namun, satu hal yang perlu ditegaskan, bahwa setelah melakukan penilaian kinerja berarti selesailah pelaksanaan supervisi pendidikan. Melainkan harus dilanjutkan dengan tindak lanjutnya berupa pembuatan program supervisi pendidikan dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, membantu dosen atau instruktur mengembangkan kompetensinya. 2, mengembangkan kurikulum, dan yang terakhir, mengembangkan kelompok kerja dosen atau instruktur dan membimbing penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, fungsi supervisi pendidikan. Menurut Mariono, fungsi supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Penelitian. Fungsi penelitian adalah fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. 2. Penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, dan lain-lain. Yang ketiga ada perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru, baik secara perseorangan maupun kelompok, agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Selanjutnya ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan, yaitu yang pertama praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi satuan pendidikan. Yang kedua ada sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada objektif, artinya masuk sesuai aspek-aspek instrumen. Yang keempat ada realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya. Yang kelima ada antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Yang keenam ada konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi dosen atau instruktur dalam mengembangkan proses pembelajaran. Selanjutnya ada kooperatif, artinya ada kerjasama yang baik antar supervisor dan dosen atau instruktur dalam mengembangkan pembelajaran. Selanjutnya kepada saudari Lisdiana Sri Wahyuning dipersilahkan. Untuk prinsip-prinsip supervisi pendidikan yang selanjutnya, yaitu ada kekeluargaan yang memiliki arti selalu mempertimbangkan dan saling asih di dalam sebuah perkembangan pembelajaran. Kemudian ada demokratis. Demokratis berarti seorang supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi pendidikan itu sendiri. Kemudian aktif, di mana dosen atau instruktur dan supervisor harus aktif berpartisipasi. Kemudian ada humanis, yaitu harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan antara yang satu dengan yang lainnya, berkesinambungan, komprehensif, yang memiliki arti memenuhi ketiga tujuan supervisi pendidikan di atas, dan yang terakhir untuk prinsip supervisi pendidikan adalah terpadu, yaitu
harus memenuhi ketiga tujuan supervisi pendidikan yang berada di atas. Kemudian, untuk dimensi-dimensi substansi supervisi pendidikan, yaitu ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Ada teknik-teknik supervisi pendidikan. Di dalam teknik supervisi pendidikan ada dua, yaitu yang pertama teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individual itu sendiri merupakan pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap dosen atau instruktur. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang dosen atau instruktur sehingga dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Macam-macam teknik supervisi individual. Teknik supervisi individual yaitu memiliki 5 teknik. Yang pertama yaitu kunjungan kelas. Kunjungan kelas merupakan teknik pembinaan dosen atau instruktur oleh kepala satuan pendidikan untuk mengamati proses pembelajaran dengan tujuan untuk menolong dosen atau instruktur dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Lalu gimana sih cara melakukan kunjungan kelas itu sendiri? Nah, cara melakukannya yaitu yang pertama dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tergantung sifat tujuan dan masalahnya. Yang kedua yaitu atas permintaan dosen atau instruktur yang bersangkutan. Yang ketiga sudah memiliki instrumen atau catatan. Mohon maaf sebelumnya, mungkin Saudari Lisdiana Sri Wahyuning mengalami gangguan sinyal. Oh, oke. Selanjutnya yaitu untuk tahap-tahap kunjungan kelas, yaitu tahapnya yang pertama tahap kunjungan kelas. Itu yang pertama tahap persiapan. Pada tahap ini, supervisor merencanakan waktu, sasaran, dan cara mengobservasi selama. Kemudian, tahap pengamatan selama kunjungan. Tahap akhir kunjungan, yaitu pada tahap akhir kunjungan ini, supervisor bersama dosen atau instruktur mengadakan perjanjian untuk membicarakan hasil-hasil observasi, dan tahap yang terakhir, yaitu tahap tindak lanjut. Kriteria kunjungan kelas. Yang pertama, dengan menggunakan 6 kriteria, yaitu memiliki tujuan-tujuan tertentu, menggunakan aspek-aspek yang dapat memperbaiki kemampuan dosen atau instruktur, kemudian menggunakan instrumen observasi untuk mendapatkan data yang objektif, kemudian terjadi interaksi antara pembina dan yang dibina. Selanjutnya, pelaksanaan kunjungan kelas tidak mengganggu proses pembelajaran dan pelaksanaannya diikuti dengan program tindak lanjut. Selanjutnya dilanjutkan dengan Saudari Thalita Husna Faustina, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang observasi kelas. Observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh data objektif aspek-aspek situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan dosen atau dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Aspek-aspek yang diobservasi dalam kelas terdiri dari usaha-usaha dan
cara-cara menggunakan media pengajaran, variasi metode, ketepatan penggunaan media-media dengan materi, ketepatan penggunaan metode dengan materi, dan reaksi mental para siswa dalam proses belajar mengajar. Pelaksanaan observasi kelas terdiri dari persiapan, pelaksanaan, penutupan, penilaian hasil observasi, dan tindak lanjut. Tindak lanjut terdiri dari supervisor, 1. Sudah siap dengan instrumen observasi, 2. Menguasai masalah dan tujuan supervisi, dan 3. Observasi tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga ada pertemuan individual. Pertemuan individual adalah satu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor dosen atau instruktur. Tujuannya adalah memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan dosen atau instruktur melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi. Mengembangkan hal mengajar yang lebih baik, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri dosen atau instruktur, menghilangkan atau menghindari segala prasangka. Jenis-jenis pertemuan individual, Swiringin tahun 1961 mengklarifikasi 4 jenis pertemuan individual sebagai berikut. Yang pertama ada classroom conference, yang kedua ada office conference, yang ketiga ada casual conference, dan yang terakhir ada observational visitation. Pelaksanaan pertemuan individual. Supervisor harus berusaha mengembangkan segi-segi positif dosen atau instruktur, mendorong dosen atau instruktur mengatasi kesulitan-kesulitannya, memberikan pengarahan, dan melakukan kesepakatan terhadap hal-hal yang masih meragukan. Yang terakhir adalah kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas adalah dosen atau instruktur yang satu berkunjung ke kelas yang lain di satuan pendidikan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Cara-cara melakukan kunjungan antar kelas yaitu harus direncanakan, dosen atau instruktur yang akan dikunjungi harus diseleksi, tentukan dosen atau instruktur yang akan mengunjungi, sediakan segala fasilitas yang diperlukan. Supervisor hendaknya mengikuti acara ini dengan pengamatan yang cermat. Adakah tindak lanjut setelah kunjungan antar kelas selesai, misalnya dalam bentuk percakapan pribadi, penegasan, dan pemberian tugas-tugas tertentu. Segera diaplikasikan ke suatu pendidikan atau ke kelas dosen atau instruktur bersangkutan dengan menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Dan yang terakhir, adakan perjanjian-perjanjian untuk mengadakan kunjungan antar kelas berikut. Yang kelima adalah menilai diri sendiri. Menilai diri adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Untuk maksud itu diperlukan kejujuran diri sendiri. Cara-cara menilai diri sendiri adalah suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada mahasiswa untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas. Biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan baik secara tertutup maupun dengan tidak perlu menyebut nama, menganalisa tes-tes terhadap unit kerja, dan yang terakhir mencatat aktivitas mahasiswa-mahasiswa dalam suatu catatan, baik mereka bekerja secara individu maupun secara kelompok. Terima kasih kepada Saudari Talita. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu bersama dengan Fauziah. Kesimpulan, supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Teknik-teknik supervisi akademik ada dua, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Baik, kita sudah di akhir materi. Untuk itu, kami dari kelompok 9 memohon maaf jika ada kekurangan saat presentasi, dan kurang lebihnya
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.